ya, dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi. Walaupun sedang hujan ya hari ini, tapi jangan sampai semangat belajar kalian menurun. Walaupun sedang hujan, tapi harus tetap semangat untuk menuntut ilmu. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita membaca doa dipimpin oleh ketua kelasnya. Silakan. Mari kawan-kawan sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Baiklah, sebelum kita belajar, mari kita membaca surat-surat pendek dulu ya. Mulai dari surat Al-Fatihah sampai Al-Ikhlas. Dimulai.
Danu Putra, Adin. Adin, Anggun, ada juga masuk ya. Almira, Almira ada, nggak ada. April, Dina, Kamila, Kamila ada. Kaisa nggak ada. Ya Lucy nggak ada. Maidina ada. Maura Maura nggak ada. Dakabara ada. Sekarang dibuka buku tulisnya. Sudah siap semuanya? Sudah ya? Ya. Sebelum kita belajar surat, tepuk anak soleh. Rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, kita Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Islam, yes. Hari ini kita akan belajar pelajaran 6 ya, tentang indahnya saling membantu, dan hidup rukun. Jadi kita melanjutkan pembelajaran. Ini temanya tentang indahnya saling membantu dan hidup rukun. Yang akan kita pelajari adalah memahami makna Quran surat Al-Kafirun, Quran surat Al-Maidah ayat 2 sampai 3 dan Al-Hujurat ayat 12 sampai 13 dengan benar. Nah, materi di semester 1 tentang surat Al-Kafirun. Namun, Ibu mau sampaikan tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari, yaitu setelah mempelajari materi pada pelajaran ini, peserta didik diharapkan mampu. Yang pertama, membaca Quran surat Al-Maidah ayat 2 sampai 3 dan Al-Hujurat ayat 12 sampai 13 dengan benar. Yang kedua, menunjukkan hafalan Quran surat Al-Maidah ayat 2 sampai 3 dan Quran surat Al-Hujurat ayat 12 sampai 13. 3. Menulis Quran surat Al-Maidah ayat 2 sampai 3 dan Quran surat Al-Hujurat ayat 12 sampai 13. Yang keempat, memahami makna Quran surat Al-Maidah ayat 2 sampai 3 dan Quran surat Al-Hujurat ayat 12 sampai 13. Dan yang kelima, mengamalkan pemahaman Quran surat Al-Maidah ayat 2 sampai 3 dan Quran surat Al-Hujurat ayat 12 sampai 13. Di semester 1 kalian sudah belajar tentang surat Al-Kafirun. Ada yang masih ingat? Quran surat Al-Kafirun itu menceritakan tentang apa? Tentang toleransi beragama. Toleransi itu artinya apa? Toleransi itu artinya saling menghargai, ya, saling menghargai satu sama lain. Surat Al-Kafirun ini termasuk ke dalam surat apa? Surat Makkiyah. Ada yang bisa? Kenapa disebut dengan surat Makkiyah? Coba cuma tangan yang bisa. Ya, Umu. Karena diturunkan di kota Makkah, ya, sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Nah, sekarang yang akan kita pelajari adalah Quran surat Al-Maidah ayat 2 sampai 3 dan Al-Hujurat ayat 12 sampai 13. Untuk materi yang pertama, yaitu
di juz yang kelima surat Al-Maidah itu. Al-Maidah artinya hidangan. Jumlah ayatnya di dalam surat Al-Maidah itu ada 120. Surat Al-Maidah diturunkan di kota Madinah yang dinamakan surat Madaniyah. Kenapa disebut dengan surat Madaniyah? Kenapa? Karena diturunkan di kota Madinah setelah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, makanya dinamakan dengan surat Madaniyah. Selanjutnya kita bersama-sama membaca surat Al-Maidah ayat 2 sampai 3. Kita baca dulu surat Al-Maidah ayat yang kedua. Ikutin dulu ya. Sebelumnya kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, nanti ikutin dulu ya, baru kalian. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kebajikan itu artinya dalam hal kebaikan, dan takwa. Takwa ini artinya menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ya, itu disebut dengan takwa. Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Ini terjemah dari surat Al-Maidah ayat 2. Kita semuanya bacanya. Saya. Selanjutnya kita ke surat Al-Maidah ayat 3. Semuanya baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti ikutin buku ya. Al-yawma ya'isal ladzina Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu.
Quran surat Al-Maidah ayat 3. Jadi di ayat ini kita itu dianjurkan hanya takut kepada Allah. Jadi agama yang diridhoi itu adalah agama Islam ya. Jadi agama yang diridhoi Allah itu adalah agama Islam. Sekarang kita ke kandungan Quran surat Al-Maidah ayat 2. Nah, pada ayat 2 ini dijelaskan bahwa berisi tentang ajakan tolong-menolong dalam kebajikan dan takwa. Jadi kita itu dianjurkan tolong-menolong dalam hal kebaikan ya dan juga takwa. Dan dilarang untuk jangan tolong-menolong dalam hal keburukan atau kejahatan. Bisa dipahami? Saya. Kemudian di ayat ketiga dijelaskan bahwa kita itu harus takut hanya kepada Allah ya. Jadi jangan takut kepada hal yang lain. Contohnya kita takut kepada hantu ataupun setan. Nah, itu tidak boleh karena jin, setan, hantu itu kan yang menciptakan Allah. Jadi jangan takut. Halus itu pasti kalah dengan manusia. Jadi kita itu hanya boleh takut kepada Allah ya. Kemudian segala perintahnya harus dilaksanakan. Perintah Allah itu harus dilaksanakan. Contohnya sholat ya kan, ngaji, ibadah dan yang lainnya ya. Itu harus kita laksanakan. Itu perintah Allah. Dan segala larangan Allah harus kita hindari ya. Contohnya kita berkata bohong, mencuri, kemudian apa lagi? Memakan yang tidak halal ya, yang mendapatkannya tidak halal. Itu tidak boleh ya. Itu kan larangan Allah. Berarti kita harus menjauhi ya, jangan dilaksanakan. Serta Allah Subhanahu wa taala ridho agama Islam sebagai agama yang dibawa Nabi Muhammad ya. Allah itu hanya meridhoi agama Islam karena Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Artinya rahmat bagi seluruh alam. Bagaimana, bisa dipahami kandungannya? Saya kita lanjut ke surat Al-Hujurat. Surat Al-Hujurat ayat 12 sampai 13. Surat Al-Hujurat adalah surat yang ke-49. Artinya surat Al-Hujurat ini adalah juz yang ke-49 urutan juznya. Al-Hujurat artinya kamar-kamar. Jumlah ayatnya dalam surat Al-Hujurat itu ada 18. Diturunkan di kota Madinah, makanya disebut dengan surat Madaniyah. Ya, diturunkan setelah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Nah, sekarang kita baca bersama-sama surat Al-Hujurat ayat 12. Semuanya baca basmalah.
menjauhkan purba sangka percurigaan. Karena sebagian dari purba sangka itu dosa, dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah mengunjingkan satu sama lain. Adakah Seorang di antara kamu yang suka memakan daging yang sudah mati, maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya, dan takwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima, Taubat lagi Maha Penyayang. ya, jadi di dalam surah Al-Hujurat ayat 12 ini menjelaskan bahwa kita itu dianjurkan untuk menjauhi prasangka, ya, prasangka, karena sebagian prasangka itu adalah dosa, ya, prasangka buruk, ya, terhadap orang lain itu adalah perbuatan dosa. Contohnya menggunjing, artinya menggunjing itu ngomongin kejelekan orang, ya, atau dengan gibah. Gibah itu sangat berbahaya, ya. Gibah itu bagaikan memakan daging bangkai yang sudah mati, memakan daging saudaranya yang sudah mati. Pasti kan rasa jijik, ya kan? Bangkai kok dimakan, ya, itu ibaratnya, ya. Makanya yang namanya menggunjing orang itu adalah perbuatan dosa. Maka kita itu harus menjauhi, ya, menggunjingkan orang. Kemudian kita baca surat Al-Hujurat ayat 13. Semuanya baca basmalah. Ya ayyuhan nasu, inna khalaqnakum min zakarin wa unsa,
saling membantu dan hidup rukun. Ya, kalau misalnya kita saling membantu kan pasti hidup kita akan terasa nyaman, ya, akan damai dan juga rukun. Ya, karena apa? Manusia itu tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan dari orang lain. Bagaimana hari ini? Apakah sudah dipahami pelajaran hari ini? Sudah? Ada yang ditanyakan? Ya. Ya. Teman kalian bertanya, contoh tolong menolong yang tidak boleh itu dalam hal apa? Jadi tolong menolong yang tidak boleh itu adalah dalam hal keburukan atau kejahatan. Contohnya jika ada teman kalian mengajak kalian untuk bolos sekolah, nah berarti kalian harus menolaknya dengan secara halus bahwa bolos itu adalah perbuatan buruk, ya, atau jelek. Kemudian kalian harus nasihati teman kalian supaya tidak boleh membolos sekolahnya, ya. Ada yang tahu lagi contohnya? Contoh tolong menolong yang tidak diperbolehkan. Tahu? Nah, contohnya jika ada teman kalian yang mengajak mencuri, contohnya si Nova, ya, Nova punya pohon mangga. Kemudian si Revan sama si Melki ini mengajak si Revan, ya, untuk mencuri mangga Nova. Itu kan tidak boleh, ya. Nanti kita makan bersama mangganya, ya kan? Si Nova ini kan tidak tahu bahwa kita sudah mencuri mangga, ya, itu kan tidak boleh. Jadi kita itu larang, ya, untuk jangan tolong menolong dalam hal keburukan, ya, atau kejelekan. Bagaimana? Bisa dipahami? Bisa? Bisa, ya. Nah, setelah ini ibu akan bagi kelompok. Ini ibu kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Ibu akan berikan lembar kerjanya, ya. Kalian bisa berdiskusi dengan temannya untuk mengisi jawabannya. Jangan lupa tuliskan nama dan juga kelompoknya. Silakan berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Bagaimana semuanya anak-anak? Sudah selesai diskusinya? Sudah. Ya, coba kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Ya, nanti ini ibu akan koreksi, ya, hasil diskusi kalian pada materi hari ini. Kita simpulkan, ya, pelajaran pada hari ini bahwa dalam membaca Al-Quran itu harus sesuai dengan ilmu tajwid, ya, baik panjang pendeknya, hukum bacaannya. Jadi membaca Al-Quran itu harus tartil, ya, tidak boleh terburu-buru, harus perlahan. Baiklah, untuk pelajaran minggu depan, ya, yaitu kita akan belajar tentang hukum tajwidnya. Nanti tugas kalian di rumah adalah membaca surat Al-Maidah ayat 2 sampai 3, Al-Hujurat ayat 12